Saudara. Yuk kita lihat yang sudah kemarin kita masukkan ke dalam WA grup Markus ya. Markus pasal berapa? 15 ayat 1 sampai 15. Nanti kita baca berganti-gantian dari sebelah kiri. Ya mungkin PA ini kita ambil satu judul kebenaran yang meredup karena kepentingan atau kebenaran yang meredup. Saya baca pada ayat yang ke-1, nanti Marvel baca ayat kedua dan seterusnya Pak Ridwan. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ayat 2. Ayat 2, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Ayat 6, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Ayat 7, dan pada waktu itu ada orang yang bernama Barabas sedang mencerahkan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 11, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Ayat 12. Ayat 12, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Ayat terakhir. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, dia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, ini adalah satu kisah sebelum Yesus naik atau disalibkan. Nah, di sini memang kita melihat bahwa ada Yesus di hadapan Pilatus. Ya, dan sebelumnya ada Petrus menyangkal Yesus, Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, nanti kita bagi dua bagian. Yang sebelah kiri saya, Marvel, Ridwan, Bu Elista sama Ferry, 3 ayat. Sebelah kanan yang ngasih pendapat. Nah, kita mulai yang baru nih, ya kan? Nanti PA berikutnya lagi terbalik sebelah kiri, tapi jangan dibulak-balik ya. Nanti akhirnya yang satu dapat ini terus, yang satu dapat nyanyi terus gitu kan. Nanti saya balik-balik juga supaya nggak sama. Nah, yang pertama saya ayat yang pertama dulu dan latar belakangnya, nanti baru 3 ayat ya. 3 ayat 1 2 3 4 pas 5. 3 ayat pertama. Nah, saya coba, nanti silahkan ditanya sama yang sebelah kanan atau sebelah kiri juga boleh tanya ya. Cuma fokusnya yang sebelah kanan nanti bertanya. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Nah, ini sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya. Membelenggu itu berarti sudah dipakein pakai rantai, pakai tali. Mungkin saat itu pakai tali ya, pakai akar kali ya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Nah, sebenarnya agak aneh karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Sedangkan Pilatus
adalah gubernur dari kerajaan Romawi. Nah, ini kalau kita lihat ayat pasal-pasal sebelumnya, memang ini Yesus di hadapan mahkamah agama. Kalau kita lihat pasal berapa tuh ya? Pasal 14 ayat yang ke-53 sampai 65. Di sini memang kelihatan jelas bahwa sebenarnya mahkamah agama inilah yang memutuskan hukuman mati atau hukuman salib. Tapi pinternya mahkamah agama, dia ingin cuci tangan. Dia ingin tangannya bersih, lempar batu sembunyi tangan. Makanya seharusnya Yesus tidak dibawa ke kerajaan Romawi. Cukup di Yahudi saja, di bagian dari Yahudi saja dia sudah bisa diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Nah, jadi ini ada sesuatu yang memang ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat. Jadi mereka membawa Yesus bersama-sama ke Pilatus. Makanya nanti kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, nanti kan yang lain ya yang menerjemahkan. Kita melihat bahwa sebenarnya Pilatus itu tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dia tahu percis. Karena itu dia tanya kan, nanti terakhir kita lihat Barabas atau Yesus. Nah, ayat yang kedua berarti sebenarnya mereka ini pagi-pagi benar, imam, kepala, dan tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Pagi-pagi sudah niatnya jahat. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Pagi-pagi bangun tidur mereka udah bawa Yesus untuk sesuatu niatan jahat, mau membunuh Yesus lah ya, mau menjatuhkan Yesus, membunuh Yesus. Nah, di sini memang kita bisa melihat bahwa ya itulah kegiatannya si iblis untuk membawa semuanya ini menjadi bersalah. Ayat yang kedua, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Nah, kan bukan Romawi ya. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, ini maksudnya apa? Kan ini kalau kita bilang, kita tanya sama orang gitu ya, Pak Yono raja ayam gitu misalnya kan. Raja tukang adu ayam misalnya gitu kan. Nah, terus Pak Yono bilang, "Engkau sendiri mengatakannya." Artinya apa tuh? Jadi dia nggak mau ngomong, maksudnya memang sudah terbukti gitu ya. Tetapi Pilatus agak sedikit kesel, dia tanya lagi kedua kalinya. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab?" Nah, dia agak sedikit emosi lah ya, naik darahnya sedikit. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Jadi bayangkan seorang gubernur ya, gubernur saat itu bukannya kayak gubernur DKI di sini, siapa namanya, Anies gitu kan. Dia kekuasaannya waduh, udah seperti raja gubernur saat itu, jadi ya raja lah ya, raja setempat. Nah, dia ditanya begitu, dia jawabnya asal-asalan, bukan berarti Yesus nggak mau menjawab. "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Kenapa Yesus nggak mau menjawab? Nah, pertanyaan menarik kan, kenapa sih sebenarnya Yesus nggak mau menjawab? Karena menurut Yesus percuma dia memberikan diskusi dengan orang-orang yang udah pasti niatnya jahat, yang udah pasti ingin memfitnah dia, yang udah pasti. Nah, ini sebenarnya peringatan buat kita semua, kalau suatu saat kita ya, apalagi kita kaum minoritas ya sama kaum mayoritas, atau mungkin kita di dalam keadaan tertentu, kita difitnah, kita dituduh, kita tidak menjawab, karena memang apapun yang kita jawab tetap tuduhannya akan menjadi salah kan, kita terus akan menjadi salah. Nah, oleh karena itu di sini jelas Yesus bersikap baik sekali dan bersikap bukan netral ya, tapi dia bersikap benar-benar sebagai seorang yang rohaninya kuat sama Tuhan. Jadi dia tidak lagi mau diombang-ambingkan dengan pikiran-pikiran yang dengan kata-kata yang hanya akhirnya terjadi perdebatan gitu ya. Nah, itu 3 ayat pertama. Nanti ayat 4, 5, 6 Marvel, apa yang didapat dari itu yang saya dapat. Ada yang mau ditanyakan dari yang saya dapat? Nanti mungkin dari yang Marvel dapat, Pak Ridwan dapat, ini dapat. Ambil kita diskusi aja kayak seperti biasa. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Kenapa Yesus dibawa ke Pilatus? Nah, itu padahal dia orang Yahudi.
yang seharusnya dia dihakimi bukan di sana, tapi dihakimi atau dibawa ke tempat orang Yahudi. Dan ini memang untuk menggenapi firman Tuhan, karena nantinya dia akan disalib di Bukit Golgota, ya kan, Bukit Tongkora. Nah, ini memang satu perjalanan yang kalau kita lihat memang arahnya ke sana gitu. Tapi sebelumnya kita belajar dulu ya, kenapa ini bisa begitu, kenapa ini begini. Sampai 3 ayat tadi. Ada yang mau tanya? Ada Pak. Jadi Pak, pagi-pagi mereka sudah malamnya sudah memakan untuk membeli Yesus. Berarti mereka sudah sedia bagi Pak. Sudah sedia dan dia sudah bersiap pagi-pagi, berarti malamnya dia sudah merugikan hari itu. Sudah koordinasi. Dia memakan dan mereka bertanyakan, apakah mereka ini rasa curiga bahwa Yesus ini yang akan menjadi satu pemimpin yang bisa menyelamatkan jika orang Pilatus ini tidak terima apa mungkin kiri atau di mana? Karena Pilatus sudah tahu bahwa Yesus ini diam, katanya dia pakai emosi. Apa motivasinya? Apakah Pilatus tahu bahwa ini calon raja? Itu pertanyaan saya. Jadi masalah ini ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama bermuara untuk membelenggu Yesus. Dan kenapa kalau bisa membelenggu? Padahal mereka tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Apa motivasinya? Apakah takut kalau Yesus itu menjabat yang lebih tinggi daripada mereka? Iya, jadi benar itu memang ketakutan dari ahli Taurat dan mahkamah agama karena mereka kalah pamor. Ya, gitu. Jadi intinya mereka itu kalah pamor dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, di mana ajaran-ajarannya itu adalah ajaran-ajaran benar-benar kebenaran gitu. Sedangkan yang mereka ajarkan hanya ajaran agama saja, ajaran seremonial, ajaran yang sifatnya rutinitas gitu. Sedangkan Yesus sekali mengajar, orang-orang langsung wah ini nih yang benar gitu. Wah ini. Nah, sehingga mereka kalah pamor. Nah, yang kedua, akhirnya mereka memfitnah. Kan Yesus sering bilang Yesus anak raja, Yesus adalah raja orang Yahudi. Berkali-kali, 2 kali dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya itu disampaikan ke mahkamah agama dulu. Dari mahkamah agama mereka berunding, masuklah mereka mestinya nggak ke Pilatus, tapi ke gubernur dari dari kerajaan Yahudi, bukan dari Romawi. Tapi nanti kita lihat nih bagaimana mereka cuci tangan dan akhirnya kenapa gitu, ada apa dengan Romawi dan Yahudi? Apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa maksud rencana Allah? Ini clear banget. Kenapa orang-orang itu diarahkan ke Pontius Pilatus, bukan ke gubernurnya mereka sendiri gitu. Ada kerajaan Yahudi sendiri. Kan aneh kan, cukup aneh kan. Apakah ditolak sama gubernurnya Yahudi ataukah kenapa gitu kan. Tapi memang ini rencana Allah supaya Yesus disalibnya di Golgota. Jadi itu salah satu memang sudah dinubuatkan gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, Marvel ada. Lanjut ke 456. Tadi kebaca ke 4 juga nggak apa-apa. 456. Oh. Tapi juga Yesus juga nggak pernah ngomong ini dia raja orang Yahudi, orang-orang aja ngomong. Nggak kedengeran? Yesus nggak pernah mengaku diri sebagai raja orang Yahudi. Ada? Yesus. Ada di Lukas tunggu ya, Lukas 22 ayat 3 kalau nggak salah, coba ya. Seingat saya Lukas pasal 22 ayat 3 ya. Bentar ya. Kalau saya nggak salah, coba. Bener nggak? Apa Lukas 23 ya? Lukas 22 ada, bentar.
Lukas 23. Terus ada dia jawab satu kali waktu, benar-benar dia yang jawab gitu. Ini masih ini ya kan, coba ya kita lihat. Pilatus bertanya kepadanya ayat Lukas 23 ayat 3. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, itu sebenarnya itu udah salah satu ya. Tapi nanti ada satu lagi, saya lupa ayatnya. Kata Pilatus kepada imam-imam, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun," ya kan. Jadi itulah yang dikatakan raja orang Yahudi. Ada satu lagi, satu ayat, ntar saya cari sebentar. Mana ya? Ada satu lagi. Itu benar-benar dia yang bicara. Ya udah kita lanjut dulu. Ini udah salah satu ya, bukti. Sama kayak Markus sama. Dan engkau sendiri yang mengatakan. Tapi kalau Yesus yang ngomong sendiri. Ada coba benar. Ada saya kemarin baru baca. Ada di. Ya udah nanti kita cari ya ayatnya, nanti saya cari ayatnya. Itu jadi bahan untuk menyerang Yesus sampai di rumah, juga dia nggak pernah ngomong ke raja. Iya Pak, Yohanes 19 ayat 21. Hah? Yohanes 19 ayat 21. Nah itu kali mungkin ya. Coba. Yohanes 19. Soalnya dia bilang sih ada. Coba bacain aja deh. Memang kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Iya kan? Tetapi bahwa ia mengatakan Yohanes berapa? Oh iya yang coba. Yohanes 19 ayat 21. 21. Oh ini Pilatus yang ngomong. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi, "Jangan kau menulis raja orang tapi." Dia ngefitnah Yesus gitu. Jangan kau menulis raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Dia Yesus difitnah. Iya. Fitnah dia ngomong kayak gitu kan. Dia terpaksa ngomong. Jangan tulis raja orang Yahudi. Tapi aku mengatakan aku raja orang Yahudi. Jadi kan sana kan bisa difitnah. Coba nanti saya cari pinjam ya. Oh enggak, dia udah akumulasi. Kenapa dia mau dibunuh? Yang pertama, ketika dia melakukan mujizat, ketika dia melayani, menyembuhin orang buta, dia tuh lebih powerful dari ahli-ahli Taurat. Dia lebih powerful dari ahli-ahli agama lah di sana. Gitu. Nah, yang kedua, pada zaman itu kayak penyembuhan atau orang-orang yang kerasukan setan terus dilepaskan dari kuasa setan, itu apakah cuma bisa dilakukan sama dukun-dukun? Atau sebenarnya hamba-hamba Tuhan atau imam kepala pada saat itu sebelum ada Yesus itu bisa melakukan itu? Ya sebenarnya sih bisa. Ada beberapa terjemahan ya, itu bisa. Ada banyak yang bisa, tetapi tidak ada yang se-powerful Yesus gitu. Misalnya 5 roti 2 ikan gitu, dia kan langsung kasih show, dia bagi-bagi saat itu juga. Ada orang sakit lumpuh disembuhkan saat itu juga. Nah jadi sebenarnya ya mereka takut saja pekerjaannya akhirnya pada hilang dan semua akhirnya jadi pengikut Kristus, pengikut Yesus gitu. Tapi sebenarnya Yesus tujuannya tidak ke sana. Sebenarnya mujizat itu hanya sebagian kecil, bukan tujuan Yesus kan. Ketika itu ada orang lapar, ngikut dia, orang lapar dikasih makan. Tujuan dia murni. Tapi saat itu tujuannya tujuan pelayanan Yesus kelas keselamatan, tapi itu pernik-pernik pelayanannya dia saja sebenarnya. Tapi orang menganggap dengan pernik-pernik itu jadi powerful, jadi orang iri, semua pada iri. Apalagi ketika itu pernah Yesus bicara bahwa
ular beludak, si ahli Taurat kan, seperti ular beludak. Wah, itu marah banget, itu bukan marah-marah lagi, semarah-marah kayak kita aja kan, dia ngomongin kamu ya kan, waduh udah pelayanan tapi sorry ya, kayak orang tuh kotor banget, bajingan lah segala macam. Ya akhirnya tambah marah, udah akumulasi sebenarnya, akumulasi terus semenjak Yesus pelayanan. Tapi memang itu udah rencana Allah, balik lagi. Jadi fitnah, dia ini memang itu sudah memang rencana Allah gitu, sudah memang arahnya ke sana. Nambahin ini. Soalnya kayaknya dia itu kan lagi di zaman Pilatus ya, makanya dia orang Israel dia tuh udah mancing si Pilatus tuh, ini raja-raja itu udah buka. Karena kan yang kalau misalkan yang ngomongnya anak Allah ya Pilatus ya nggak begitu gitu. Misalkan dia Indonesia, tapi kalau tidak, ini raja orang Yahudi kan mengancam kerajaan Romawi gitu, makanya itu yang di narasi yang dibuat sama imam kepala itu pesta orang Pilatus ini dia nggak tahu sebagai raja orang Yahudi kan, pada raja orang Yahudi kan membayar kekuasaan Romawi ya. Seperti itu ya. Karena di sebelumnya kalau waktu dia kan sebelumnya dia di sebelum Pilatus dia di mahkamah agama. Di mahkamah agama dicacatnya lain lagi, masalah mukjizat, masalah yang Mesias atau bukan, pertanyaannya itu aneh-aneh. Bukan pertanyaan tentang raja orang Yahudi. Jadi dia di raja orang Yahudi sebetulnya bukan Yesus nggak pernah ngaku sebagai anak raja orang Yahudi juga. Tapi saat itu ditujukan ke dia supaya dia bisa dihukum sama Pilatus. Jadi kayaknya sih. Ya udah. Tapi kalau aslinya ya begitu, bahwa nanti saya ada satu ayat dan satu perikop yang menyatakan bahwa dia tuh dia yang mengaku bahwa dia raja orang Yahudi. Jadi memang kalau Fieri taunya seperti itu, karena kenapa? Gini, logiknya begini Fier, kita logiknya dulu ya, logiknya gini. Kalau dia hanya difitnah dan orang nggak pernah mendengar dia berkata bahwa dia tuh raja, dia otomatis dengan dia mengatakan bahwa dia raja, ya otomatis dia orang Yahudi. Yesus tuh orang Yahudi. Jadi ketika dia ngaku raja, dia raja orang Yahudi lah, pasti. Nah, kalau dia nggak pernah mengaku begitu, saya yakin nggak mungkin ada orang bisa memasukkan dia jadi disalib itu hanya dengan yang lain-lain. Ini memang yang paling berat, tapi rentetan ceritanya memang seperti itu. Karena kenapa itu ada ahli agama, ahli Taurat sama mahkamah agama. Pasti dia nggak mungkin kayak misalnya orang koar-koar nih, jadi mau jadi di presiden Indonesia gitu kan, di YouTube dia bilang saya ini presiden Indonesia gitu kan. Nah, kalau nggak ada kata-kata dari dia sendiri, mungkin nggak akan pernah orang itu nangkep. Kalau hanya cuman difitnah, logiknya kan gitu. Mana buktinya, saya nggak pernah ngomong kok. Nah terus ketika engkau kan raja orang Yahudi, dia langsung ngomong kan, ya engkau udah mengatakannya. Jadi secara tidak langsung bahwa dia tuh mengakui bahwa dia raja orang Yahudi, walaupun bukan dia yang berkata-kata secara direct, tapi kan statement itu mereka tangkap dan akhirnya mereka jadikan itu sebagai kelemahan si Yesus untuk hukum dan disalib gitu. Ya kan? Ya, ayat 4, 5, 6 Marvel. Ya. Mungkin yang saya tangkap dari 4, 5, 6 ini coba dibaca dulu ya. Ayat 4, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Dan ayat ke-6, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Jadi yang salah satu yang saya tangkap di sini, mungkin pemikiran Pilatus sama kayak yang Fieri bilang. Ini salah Yesusnya tuh di mana? Makanya kan dia bingung. Si Pilatus mungkin dari Pilatus sendiri udah tahu bahwa Yesus ini nggak bersalah. Makanya kalau kita lihat lagi di Lukas 23 ayat 8,
Lukas 23 ayat 5 sampai 8 di sini ada yang bilang bahwa Yesus ini dari Galilea, sehingga Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah orang itu seorang Galilea? Nah, pas si Pilatus tahu dia orang Galilea, si Pilatus ngirim Yesus ke wilayah Herodes agar si Herodes ngecek sendiri. Ini si Yesus ini kenapa? Masa beneran ada salahnya nggak? Makanya si Pilatus kan kasih ke si Herodes. Setelah itu di pasal selanjutnya yang ayat 8, 23 ayat 8, di sini si Herodes terus bertanya kan kepada Yesus. Namun sampai akhir-akhirnya juga ternyata nggak ada hasil apapun yang si Herodes ini nemuin bahwa Yesus ini ada salahnya gitu. Ya kan, berarti kan kayak udah bingung juga kan. Nah, pas Yesus balik lagi ke Pilatus, bingung banget nih Pilatus. Udah dari dia nggak ada salah, dari dia ngeliat Yesus nggak ada salahnya, Herodes nggak ada salah, itu udah dua pemimpin bilang nggak ada salah. Terus karena mungkin ini salah satu keputusan Pilatus kenapa dia kan pertamanya kan dia sangat bingung kan, ini gimana cara mutusin, karena dia kan ini nggak ada salah orang, tapi mungkin kata yang kayak dia bilang ini kekuasaan Roma, karena mungkin tiba-tiba bahwa kayak petinggi-petinggi agama dari Yahudi bisa datang ke Roma, itu kan berarti kan bisa dikatakan Roma ini memegang kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, makanya dari itu mungkin Pilatus memiliki apa ya, kayak ingin memutuskan. Jadi si Pilatus ini sebagai salah satu sisi Roma bisa memiliki kekuatan yang lebih besar lagi dari daerah situ. Jadi mungkin dari awalnya tuh Pilatus juga nggak tahu ini orang salahnya dari mana, udah dicek kedua pemimpin tapi nggak ada. Tapi akhir-akhirnya karena banyak orang yang cuman bilang salibkan, akhirnya jadi. Karena apa juga mungkin di sini Pilatus kegoda juga dari kekuasaan yang bisa dia ambil dari keputusan yang dia ambil pada saat itu. Itu sih yang bisa. Ada tanggapan semua kiri kanan, nggak apa-apa kalau mau ngasih tanggapan. Menurut saya rasa bukan Pilatus itu tergoda sama suatu kehormatan atau kekuasaan yang akan dia terima sih. Tapi Pilatus itu jatuhnya kayak dia tuh udah nggak ada jalan keluar lagi gitu. Karena dia berusaha buat nyadarin orang-orang ini kalau Yesus tidak salah, terus dia udah bandingin sama orang yang benar-benar jahat, Barabas. Tapi orang-orang ini tetap milih buat Yesus kan. Jadi kalau yang bisa saya bayangkan ya keadaannya, kalau kita juga pernah nonton cerita Tuhan Yesus itu bisa atau satu lagi pun kita judulnya. Nah, di sana tuh kondisinya tuh kayak, jadi kan kalau kita dengar sebelumnya dari kami waktu membahas Yesus disalib itu, mereka dari subuh, dari pagi, dari malam, subuh pagi Yesus sudah disalib. Jadi itu posisinya kerajaan itu tuh udah dipenuhi sama orang-orang Yahudi itu loh, sama memang kepala itu. Mereka tuh udah bawa orang-orang palsu juga, maksudnya saksi-saksi palsu. Jadi di sana tuh kayak Pilatus itu juga udah nggak ngerti harus gimana nenangin masyarakat gitu loh. Dia takut kayak jadi pemberontakan atau apapun itu. Terus kayak mungkin dia juga ngebandingin, cuma gara-gara satu orang ini nanti masa saya harus ngarahin prajurit buat nemenin orang-orang ini semua kan. Jadi dia tuh kayak udah panik gitu loh, kayak dia udah nggak tahu lagi juga harus gimana. Makanya itu akhirnya dia milih buat Yesus dia udah nggak apa Yesus disalib aja gitu. Dia udah berusaha, maksudnya dia udah berusaha berkali-kali kan. Kalau kita lihat kayak pertama dia nanya orang ini salahnya apa, dia nanya sama Yesusnya juga nggak bantu jawab gitu kan. Terus habis itu dia udah bilang, dia udah berdibawa lagi ke Herodes sudah bilang nggak salah, tapi imam kepala ini tetap menghasut orang-orang, ya dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sebenarnya so far sih saya rasa si Pilatus juga udah tahu kalau ini pekerjaan yang memang kepala gitu. Dia udah bisa lihat, cuma dia udah nggak bisa apa-apa karena ini ngebawa masyarakat lainnya gitu loh. Masyarakat lainnya juga mungkin lebih, maksud masyarakat lainnya yang liar gitu, yang juga nggak punya pendirian yang udah dikasih gitu. Jadi bukan untuk kepentingan Pilatus, karena Pilatus sendiri kayaknya cukup murni sih menurut saya ya. Dia kan posisinya cuma pemimpin, dia juga kayak Pak Kembali bilang dia nggak peduli gitu mau Yesus itu anak Allah kayak mau apa kayak. Dia kan posisinya pemimpin dong, kata Kak Ferry tadi ya. Yesus itu sebenarnya Pilatus tuh nggak peduli gitu loh. Dia ngaku sebagai Mesias, kayak dia mengaku sebagai raja orang Yahudi kayak itu nggak berpengaruh sama dia, karena kan dia posisinya di Romawi. Kayak
dan gak ada bukti juga kan sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya dia ya fine-fine aja, cuma karena kondisinya kayak gitu, istilahnya dia tuh udah tersudut gitu loh, dia udah nggak tahu, dia harus ngambil keputusan gitu. Karena orang-orang itu desak pagi itu juga Yesus harus mati gitu. Jadi ya udah, dia biarin Yesus mati. Gitu sih. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat hal tersebut baik dari pemaparan Marvel maupun Deborah, apanya yang salah? Apanya yang salah nih? Apanya yang salah? Apanya Bu? Sebenarnya sih ya imam-imam itu memang mereka merasa kok jadi Yesus yang jadi super power gitu loh. Sedangkan mereka selama ini kan di balik semua itu mereka juga kan kepengen untuk mereka supaya lebih terkenal juga daripada Yesus. Dan mereka juga mungkin melalui kalau misalnya orang-orang sakit yang kayak mereka bisa ini kan mereka juga mendapat uang, mereka juga mendapat penghasilan. Ya pada dasarnya iri dan dengki ya, gitu aja. Ya itu benar juga, tapi maksudnya apanya sih sebenarnya yang salah sehingga Yesus akhirnya dihukum matiin? Apa nih yang bikin dia kesalahannya benar tadi ya kan, ini dia tuh dari imam kepalanya pada iri segala macam, semuanya mendukung. Terus entah Yesus yang mengaku dia sebagai raja orang Yahudi atau dia hanya difitnah, itu juga kan salah satu kesalahannya. Tapi sebenarnya apa yang salah dari semua ini sehingga Yesus dihukum? Pencemaran agama nih Pak. Pencemaran agama Yesus ini. Penistaan. Ya, penistaan. Jadi Yesus ini kan namanya dia anak tukang kayu. Ya mereka juga melihat ini anak tukang kayu nih, tukang serut kosing ini. Hari-harinya, sehari-hari kerjanya bulu kasar ini. Kok mengaku ini jadi Tuhan ini? Jadi ya intinya bahwa mereka itu mengatakan bahwa ini pencemaran lah namanya, penistaan agama. Jadi kalau sekarang ada penistaan agama, dari dulu ada penistaan agama. Jadi itu yang membuat mereka jadi ragu lah, masa itu kan, demo lah mereka. Sama kayak kemarin penistaan agama. Jadi ini yang membuat yang sekarang ya, penistaan agama nih Pak. Iya, betul juga, setuju. Karena kalau karena dia kan berkata, kau bilang aku raja orang Yahudi, kenapa kau mesti tanya lagi? Kan itu katanya Yesus kepada si Pilatus. Nah, sehingga bertanya lagi si Pilatus, benarkah kau raja orang Yahudi? Diam dia, percuma gue ngomong sama lo. Kalau gue jawab, lo orang bodoh semua. Jadi seolah-olah ya itu dia tadi yang saya katakan tadi, bahwa mereka ini ya Yesus ini adalah arti gimana ya kalau dibilang ya dalam banget ya kalau dikupas ini sebenarnya dalam yang takut pengen jadi takut banyak kan. Iya, udah penistaan agama, penistaan pemerintah. Dia bilang dia raja, dia bilang dia Tuhan, semua udah, semua aspek, jadi udah semua. Tapi sebenarnya ada satu yang bikin Yesus itu bikin masuk ke dalam hukuman itu apa gitu. Satu sebenarnya kalau kita lihat, ini saat itu hukumnya yang salah. Nah, hukumnya salah kenapa? Ini yang paling utama nih kalau kita lihat nih satu ayat ini. Telah menjadi kebiasaan, ayat ke-6 itu, telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Itu menurut permintaan orang banyak. Ini yang nggak boleh. Nah, ada di beberapa perjanjian lama yang mengatakan bahwa nggak boleh gitu. Ini ada pesta pora, waduh, ada hari raya, ada orang jahat dilepasin, nggak boleh. Kayak sekarang tuh gerasi. Nah, tapi ini beda. Kalau gerasi kan orang-orang yang salah biasa. Lah, si Barabas itu kesalahannya fatal. Dia kalau nggak salah kesalahannya sama itu. Dia penistaan pemerintahan. Terus ada membunuh perancang pembunuhan sehingga dia dihukum. Nah, yang dibebasin itu bisa dibayangkan. Ini sebenarnya yang salah tuh yang nggak kuat hukumnya. Tapi kalau hukumnya kuat saat itu, ya Yesus mungkin nggak masuk ya. Memang itu balik lagi semua udah rencana Allah terjadi. Maksudnya kan walaupun yang
Oh enggak ada. Jadi gini, kalau orang mau gini, kalau ada orang asing, Yesus itu kan dianggap bukan orang Romawi, dia orang asing, dia dianggap orang Yahudi. Karena itu kalau kita lihat hukuman ya ada dua, kalau di Romawi sama di Yahudi. Hukuman mati itu cuma dua, satu dipenggal kepalanya, nah itu baru orang biasa, maksudnya kayak kita-kita. Nah, kenapa Yesus dihukum salib? Ada yang tahu nggak? Kenapa sampai dia dihukum salib? Salib itu adalah hukuman buat budak. Jadi Yesus budak dan orang asing, dianggap Yesus itu budak dan orang asing. Nah, jadi hukumannya itu berlaku buat Yesus. Nah, karena itu hukum di sana itu dikatakan bahwa dia harus membebas kalau mau menghukum orang yang baru menggantikan dia, Barabas lah yang dibebaskan. Memang benar juga sebenarnya nggak ada masalah kenapa ini harus dibebaskan, bisa aja kan namanya hari raya dia bilang bebas gitu. Tapi kenapa ditukar sama Yesus gitu loh. Sebenarnya itu memang agak aneh. Itu benar, itu agak aneh. Sebenarnya tanpa Yesus masuk ke dalam sebenarnya dengan Yesus masuk ke dalam penjara atau ada Yesus atau tidak ada Yesus, ini dia tetap dibebasin kok. Tapi belum tentu Barabas gitu. Kita nggak tahu nih. Tapi ini yang sama dosa-dosanya tuh yang mirip-mirip. Dia pilihlah si Barabas. Nah, silahkan. Ada lagi nggak yang mau tanya? Si Darren? Gak apa-apa Darren, belajar sama orang-orang gede begini jadi pintar ya. Nggak ngerti nggak Darren? Ngerti ya? Rada-rada keliang-keliang ngerti. Nah, sekarang hari Tuhan ayat 7, 8, 9. Apa yang kita bisa dapat dari ini? Nggak apa-apa, kita bahas bareng semua. Inputan-inputan ini sangat bagus, ya kan? Kita semua belajar, saya juga belajar nih. Oh, ada input begini. 7, 8, 9. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam betul kan? Pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. 9. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya membebaskan raja orang Yahudi ini? Jadi di sini ada 3 poin yang saya lihat di sini. Kalau di ayat 9, Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Jadi di sini sebenarnya Pilatus ini pengecut ini. Kenapa saya katakan pengecut? Sebenarnya intinya lah dia, ya. Sebenarnya Yesus itu ya secara logika lah dulu kita masuk. Jangan secara kerohanian dulu ya, pandang kacamata duniawi dulu. Ahli Taurat dulu, ahli Taurat. Ini kan ahli Taurat. Jadi sebenarnya Yesus ini sebenarnya nggak perlu harus disalibkan. Ya. Kenapa saya katakan nggak harus perlu disalibkan? Karena si Pilatus di sini nggak tegas. Dia pengecut, dia penakut. Karena dia seorang pemimpin. Ibaratkannya kalau di Indonesia presidennya Jokowi lah. Kalau Jokowi bilang tidak ya tidak. Tidak. Iya. Kalau si Pilatus bilang jangan. Padahal kalau kita baca mulai dari ayat pertama terus selanjutnya tadi, tidak ada kutemukan kesalahan apapun di dalam kehidupan orang ini. Berarti dia tahu. Tapi di sini kita melihat karena saking takutnya dia nanti di demo ya di demo ya dia sebenarnya takut di demo dia. Tapi sebenarnya kalau dia hidup dalam kebenaran pada masa itu ya mati pun jadi untuk kebenaran, ya kan? Dia udah tahu kok bahwa Yesus itu nggak ada kesalahan, ya nggak ada ketemukan kesalahan sampai 3 kali dia katakan seperti begitu. Ya. Lalu yang kedua bahwa mereka dengki. Ya. Ayat pertama tadi kita lihat ahli-ahli Taurat, tua-tua, ahli Taurat, imam sama gitu. Mahkamah agama. Sama itu. Ahli Taurat sama imam satu, ya. Tua-tua beda lagi. Kalau tua-tua ini bisa dikatakan penasihat-penasihat yang seperti Pak Yono Berbanan, kan? Penasihat tua-tua di Jakarta, ya kan? Iya dia tua-tua. Penasihat kalau di sini ya kan? Bukan penasihat tua-tua. Pak Yono penasihat ya. Adu ayam ya. Iya kan? Dan orang banyak, kan ada 3. Di sini desakan massa, ibadahnya kan? Di
desakan massa sama ahli Taurat. Jadi kalau dilihat sudah desakan massa, bahwa yang kedua ini mereka sebenarnya dengki. Karena ada ayatnya di situ tadi ya, dengki. Dengki artinya mereka iri hati. Kenapa mereka iri hati? Kalau menurut undang-undang di hukum Taurat atau orang-orang Yahudi kan masih musim pada masa itu seperti dukun, paranormal. Contohnya orang-orang sakit bisa disembuhkan, ya. Nggak perlu harus kayak dulu kan belum ada rumah sakit ya. Orang sakit sebagai macam kerasukan setan, ya inilah David ini yang menyembuhkan. Tetapi Yesus pada masa itu, karena Yesus sudah memiliki kuasa pada masa itu, ya datanglah sama Yesus. Jadi mata pencarian mereka itu berkurang, ya kan? Berkurang mata pencarian mereka. Makanya di sini mereka dengki, iri, karena penghasilan mereka sudah berkurang. Jadi sumber dari kejahatan itu kan ya itu karena dengki, karena iri hati. Jadi itu poin yang kedua. Dan yang ketiga ini kita baca dulu. Mana tadi kebiasaan orang Israel, orang Yahudi? Ada kebiasaan mereka pada hari raya. Enam, Pak. Enam ya. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barnabas. 6 salah, Pak. Telah menjadi kebiasaan. Oh ya, 6 ya. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Jadi sebenarnya waktu itu pada masa diserahkan Yesus ke Pilatus itu pas hari raya. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu hari raya itu sekali setahun. Ya, sekali setahun. Makanya ada mempersembahkan lembu, sapi, ya, domba, tikus dan sebagainya. Itulah dari Allah itu. Itu sekali setahun hari raya, pondok daun namanya. Jadi setiap hari raya itu pasti ada adalah permintaan daripada itu budaya mereka, ada setiap mereka pasti ada harus dibebaskan. Kalau ibaratkannya orang Indonesia dapat remisi lah tibanya. Ya dapat remisi bebas dari penjara. Jadi pas pada masa itu, hari raya itu, Yesus diserahkan. Kesempatan dalam kesempitanlah mereka supaya Yesus ini dipenjarakan, Barnabaslah dibebaskan. Nah, jadi inilah kebiasaan orang Yahudi. Jadi ada 3 hal kenapa Yesus disalibkan, ya. Yang pertama karena si Pilatus penakut, pengecut, ya. Pengecut. Dan yang kedua ini imam-imam ahli Taurat tua-tua sama masyarakat dengki, iri hati. Dan yang ketiga kebiasaan orang Yahudi hari raya pondok daun, ya pondok daun dilakukan sekali setahun itu selalu ada dibebaskan satu orang. Mau dia siapa kek, ya itu mungkin, ya itulah kebiasaan orang Yahudi. Ya itu aja mungkin yang saya kasih masukan. Mungkin ada yang mau bertanya. Siapa tuh? Silahkan. Ini lebih jelas. Barabas. Beda tipis. Dia apa namanya ngadirin Yesus waktu lagi hari raya kan bisa raya kan ya karena kita ada kumpul ya kan begitu pung ya pada datang semuanya penjahatnya ini jadi pada oh ya salibin mungkin kalau hari raya nggak terlalu ramai mungkin ya Iya. kalau kayak rame-rame bisa orang tapi lagi Jadi ini dikatakan mumpung kesempatan dan kesempitan. Iya, pintar mereka pas di hari raya itu. Udah, kan mereka kalau kita lihat kan dia murni mereka kan, murni malam-malam itu. Kotaknya ini kan, ini pas hari raya itulah kesempatan kita. Jadi nggak bisa ngomong nanti si Pilatus, dan gitu. Jadi kalau saya baca yang luar biasa Pak ya. Betul. Belum pernah saya khotbahkan ya.
Boleh juga Pak buat latihan. Iya. Saya mulai praktik, saya belajar. Bagus. Bagus juga ya ternyata. Bagus Pak. Bagus juga. Jadi mereka juga jadi mengerti ya Pak. Betul, kita semua jadi diskusi. Iya. Betul. Kebenaran yang menjadi meredup ya ini Pak. Pas hari raya itu. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu pas pemilihan gubernur kan? Iya, pas pemilihan gubernur. Bagaimana kalau dia naik karena dia sudah membuat kesalahan itu tadi dengan berapa ayat itu kan? Walaupun dia jadi gubernur, tetap dia jatuh. Jadi pas mereka mencari kesalahan itu yang merunding imam-imam itu, ahli Taurat itu kan, betul, sama masyarakat itu. Itu nggak ada yang mau bertanya nggak? Memang inilah ya dunia ya. Ada yang mau kasih pendapat, bertanya. Pak Yono. Mungkin itu kan dia sudah berikutnya. Apakah berikutnya apa ada kejadian padahal tidak ada berkutik kan? Seperti Petrus, Yakobus sekarang kan ada pemutih. Namun dia kemana pada waktu dia itu senden ini kurang ajar di mana? Tidak ada yang bela. Ya takut apa ya no? Bukan itu Pak. Salah satu pasti ada lah Pak ya berarti itu ya. Jangankan ini Pak, jangankan Yesus yang muridnya hanya sedikit kan. Terus yang kedua, jangankan pengikut lepas tangan. Ya kan, masuk dah, nggak bisa apa-apa gitu. Kalau terjadi perjalanan nih Pak, kalau di sidang semua ada Ibaratkannya Pilatus itu adalah ibaratkannya, ya kan? Sedangkan pada masa itu siapa namanya? Wiranto disuruh bertahan kan di Gedung Putih itu. Nah, kalau nggak bertahan di Gedung Putih itu berarti direbut sama mereka, ya kan? Jadilah pemimpin yang lain. Nah, bertahan di sini. Itu. Terus ada pemuka agama ya kan. Ini bermangganya termasuk politik juga Pak. Iya. Makanya. Pilatus tahu kalau Pilatus misalkan nggak ngabulin pasti kan bakal rusuh. Oh jelas ya. Iya. Ada takut di jabatan dia. Makanya si Pilatus bilang kan, apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi? Ya Pilatus, bener ya Pilatus ini pinter, ya kan makanya kenapa dia nggak mau diadilin di Yahudi? Nah, ya kan orang Yahudi ini pinter. Yuk kita bawa supaya kenapa? Makanya dari tadi kan saya bilang, kenapa dia nggak dihukum di orang Yahudi? Orang Yahudi pinter. Ayo kita ke Romawi, biar yang Romawi yang putusin, jadi kita aman. Kalau misalnya raja orang Yahudi bilang begini, oh Yesus bebas, nah lo mati mereka. Nah, bawa dia ke sono deh, sekalian hari raya juga kan. Nah, udah pas momennya semuanya emang udah rencana Allah. Jadi dia lempar. Nah, si Pilatus sebenarnya dia pengen lempar lagi. Iya betul. Ini bener nggak sih? Dia bilang kan, apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Gitu. Lempar lagi dia, bener nggak nih? Ayo lo, mau ini nggak? Mau hukum nggak nih dia? Atau enggak? Atau kita bebasin? Gitu, ya kan? Nah, gitu. Ini emang seru dalam. Makanya kalau kita baca firman gitu ya, satu perikop kita renungin gitu, wah seru. Apalagi kalau habis PA begini, tambah seru. Iya, karena banyak pendapat, banyak pikiran. Kalau yang gue baca ya, setelah gue baca lama-lama gini, kayaknya kondisinya itu yang dari ayat 7 sampai dari ayat 6 sampai 10 ya, itu kondisinya itu jadi itu mereka kan udah orang kepala ini kan udah bawa Yesus nih ke depan si Pilatus. Habis itu dijelasin kan kalau pada hari raya tuh biasanya satu orang boleh dibebasin kalau orang banyak minta. Nah terus si orang banyak ini ngomong kan, kita mau dong ini dilaksanain hari ini gitu. Ada satu orang tuh yang dibebasin. Nah Pilatus tuh pintar gitu, dia kayak nanya. Jadi dia tahu nih kan, oh iya bener nih ada yang harus dibebasin nih kan. Kebetulan mereka lagi bawa Yesus nih kan.
Dia nanya lah, mau nggak Yesus aja yang saya bebasin gitu kan? Karena dia tahu orang-orang Romawi itu pasti nggak ada tahu urusannya sih Yesus sebenarnya. Kan justru lagi hari raya banyak orang Romawi juga kan, bukan orang Yahudi doang. Orang Yahudi tiba-tiba datang gitu kan. Dia tidak tahu nih kalau saya lempar kayak gini nih, pasti mereka milihnya Yesus kan. Soalnya mereka nggak tahu salah Yesus apa gitu. Makanya itu di ayat selanjutnya tuh di ayat 10 kan dia bilang, ia memang mengetahui bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dia tuh udah tahu kalau ini salah nih orang-orang ini gara-gara dengki nih. Sekarang saya bisa manfaatin orang-orang saya gitu. Ya tapi ajaibnya orang-orang itu tetap lebih milih buat percaya sama imam-imam kepala itu karena mereka juga nggak punya bukti kalau Yesus itu bersalah. Jadi sebenarnya sih paling tepat kita gambarkan ini ya ini memang rencana Allah aja sih. Emang Yesus matinya harus kayak gini caranya. Dan kalau kita ngelihat ya di ayat 9, inilah seorang pemimpin. Di mana-mana seorang pemimpin begitu. Coba lihat nih, satu lagi nih sekarang yang kita lagi hadapin. Nah, ayat 10, 11, 12 nih, Bu Elista. Habis itu baru si Ferry yang terakhir. Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala mengasuh orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Ya, yang di ayat 10 ya sama seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya. Dia katakan iya, berarti Yesus memang sudah mengetahui sebelumnya sebelum dia disalibkan niat-niat niat-niat imam-imam ini pada Yesus, mereka ingin menyerahkan Yesus, ingin menyalibkan Yesus karena mereka memiliki dengki yang seperti tadi kita sudah bahas, karena mereka tidak mau kalau Yesus makin
memberitakan kebenaran firman Tuhan, semakin ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, maka mereka tidak akan terpakai lagi lah istilahnya, nggak dipakai lagi, dan masyarakat pasti akan percayanya semuanya akan mengikut Yesus. Jadi mereka nggak mau kalau orang-orang pada mengikut Yesus, tapi mereka berusaha untuk supaya orang-orang mengikut mereka, karena dengan orang-orang mengikut mereka ya seperti yang tadi, mereka mendapatkan ya uang, mereka mendapatkan jabatan, ya seperti saat ini ya kita lihat ya orang-orang yang duduk juga ingin mendapatkan jabatan, berusaha untuk menjatuhkan yang lainnya. Ya seperti ini juga, Yesus dijatuhkan supaya imam-imam itu bisa naik ke atas gitu. Jadi yang seperti yang dikatakan di sini, dia memang mengetahui, Yesus sudah tahu sebenarnya imam-imam itu maksud dan tujuannya jahat. Tetapi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan, jadi memang Yesus memang harus disalibkan seperti itu. Tetapi imam kepala menghasut, yaitu yang seperti mereka suruh katakan biar Barnabas yang dibebaskan tapi Yesus yang disalibkan, ya seperti itu. Kalau Yesus sudah disalibkan, mereka berpikir kalau Yesus sudah mati, udah nggak ada lagi, berarti mereka dong yang akan memegang kekuasaan ini gitu. Mereka yang akan memimpin orang-orangnya, masyarakat inilah contohnya orang-orang Yahudi ini. Jadi kalau Yesus sudah mati, mereka tidak berpikir bahwa Yesus akan bangkit lagi. Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan ini, karena mereka kepercayaan mereka mungkin akan Yesus ya seperti mereka memang percaya pada Yesus, tetapi ya ahli Taurat ini ya percayanya mereka boleh dikatakan percaya ya setengah-setengah seperti itu, karena mereka masih berharap untuk mereka bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa itu gitu. Ya, jadi di sini makanya mereka meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus yang disalib, ya seperti itu, supaya Yesus mati dan mereka bisa menjadi pemimpin. Dan di sini juga Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi? Ya ini dia. Dan seperti yang dikatakan, Pilatus masih dia tidak mau dia yang disalahkan. Kalau dia ngambil keputusan sendiri, ya otomatis kan dia yang bisa didemo kayak gitu kan. Jadi cuci tangan. Supaya namanya dia juga tidak jelek, jadi dia juga tidak mau supaya dia merasa sebagai pemimpin dia juga benar. Jadi dia nggak mau langsung ngambil keputusan sendiri. Sebenarnya keputusan ini sebenarnya ada Pilatus, kalau dia bilang A ya pasti akan terjadi A gitu. Tapi dia nggak mau karena nanti takutnya dia berpikir dia tidak akan jadi pemimpin lagi di tengah-tengah orang Yahudi ini. Kalau dia langsung bilang ya udah Yesus saja dibebaskan, ya, yang ada terjadilah mungkin bentrok atau terjadilah mungkin perkara yang ada. Iya, yang lain ada. Bisa ditambahkan mungkin dari ayat-ayat ini. Nah, silakan, ada yang mau tambahin, ada yang mau tanya. Dan Pilatus, ya makanya Pilatus ini pemimpin yang lihai, ya kan? Dia tanya, ini mau dikorbanin nih, ya udah coba si Yesus, ya udah gimana nih nasibnya? Padahal kan dia harusnya tahu, dia ada hukuman apa gitu dia tahu, tapi dia udah lempar aja deh, nih lempar aja udah, nih mau hukum apa? Penistaan agama, ya udah penistaan agama, masukin penjara 2 tahun ya 2 tahun, Yesus dibunuh ya dibunuh. Jadi supaya dia bisa memimpin terus mungkin, jadi dia dibalikin lagi ke masyarakat. Betul. Si Pilatus kan bisa kasih saja udah penjarain 5 tahun 10 tahun. Bisa. Kenapa? Iya, Kenapa harus disalib? Nah, ya, pertanyaannya kan. Sama kan sebenarnya kalau kita nonton itu filmnya tuh The Passion of the Christ, kan si Pilatus tuh punya istri. Iya. Nah, terus dia kan istrinya tuh mimpi. tahu tuh Yesus tuh ya Mesias. Dia udah tahu lah, terus kayak si istrinya tuh bilang ke Pilatusnya ini tuh beneran gitu. Tapi si Pilatus juga tahu Yesus tuh ya beneran gitu kan. Cuman ya
nggak tahu sih kenapa harus nyampe dia bisa mengikuti kemauan orang Yahudi. Padahal kan kalau dia kan dia Romawi, kenapa dia nyampe bisa terhasut oleh orang Yahudi gitu sih? Di bawah immediate, di bawah jajahan dia. Iya kan dia jajah. Kan orang Yahudi kan berarti di bawahnya orang Romawi. Kenapa sih Pilatus nurut sama orang Yahudi? Nurut sama orang iman-iman. Awalnya kan nggak ada kesalahan, cuma dia cari lagi. Iya, awalnya udah dilempar kan ke Herodes. Nah terus Herodes balikin lagi. Balikin lagi. Nah itulah pemimpin, pinter. Kenapa nggak dibalikin lagi? Lempar-lemparan. Padahal kan itu kan cuma jajahan ya, maksudnya kayak Belanda jajah Indonesia, ya masa Belanda tunduk sama Indonesia kan enggak? Gitu. Kenapa dia sampai bisa menuruti kemauan orang Yahudi si Pilatusnya ini? Tahu nggak kenapa? Iblis kah atau apa? Karena Yahudi itu adalah center of pemuka-pemuka agama dan ahli-ahli Taurat. Jadi disitulah paling. Jadi kalau di Indonesia senternya di mana? Nah itu dia center. Nah jadi pengadilan agama ini mungkin dia. Kenapa makanya ingat gak di awal, coba deh kita perhatiin di awal ya. Kenapa dia bawa siapa tuh? Dia bawa seluruh mahkamah agama. Nah, jadi kekuatan, jadi zaman dulu memang begini Jo, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa yang namanya negara itu lebih tinggi agama daripada negara. Kalau sekarang kan udah enggak. Gitu. Jadi agama ini lebih tinggi. Nah, di sana di Yahudi memang pusatnya ahli-ahli Taurat, pengadilan agama, tua-tua, disitulah berkumpul. Di Romawi ada, tapi Romawi itu liberal, Kristen liberal, yang sekarang sekarang jadi itu ada yang mau tanggapin lagi nggak selain Jo tadi itu? Jadi gitu Jo, kenapa itu? Ya itu karena Yahudinya seperti itu. Romawi hanya pusat pemerintahan seperti dia kalah kuat lah gitu dengan desakan-desakan. Ini kan lagi bicaranya penjahat agama nih ceritanya. Yesus dianggap sebagai penjahat agama, bukan penjahat umum. Bukan penjahat membunuh. Nah, kalau siapa tuh namanya Barabas, dia memang pembunuh dan pemberontak. Nah, Yesus dianggap pemberontak agama gitu loh, penistaan agama, pemberontak agama. Nah, dia padahal dia orang bener-bener gitu loh, nggak ada apa-apa, tukang kayu.
tiga yang sangat berat ya guys. Berarti pertama imam-imam dan ahli Taurat dan mahkamah agama. Jadi berat bingung juga. Diperhatikan apa? Waduh ini yang ada itu orang-orang ahli Taurat, mana imam-imam. Berarti kalau imam sekarang itu pendeta ya Pak? Iya, kurang lebih. Dan ini terjadi di gereja kita apa di Indonesia gereja terjadi seperti itu Pak. Jadi imam-imam ini sudah benar-benar imamnya sudah tidak wajib dan mereka menudingkan seperti itu sebetulnya itu juga kan. Dan satu lagi ahli Taurat, padahal dia tahu dengan hukum Musa itu ahli Taurat. Dan dengan ketika yang fatalnya mahkamah agamanya ini ya. Jadi berarti beliau ini orang-orang pejabat tinggi semua ini, ahli-ahli semua ini. Jadi apa yang dikatakan Pilatus ya udah, makanya nyerah gitu. Nggak ada yang berbukti gitu loh. Karena yang dihadapi Pilatus Iya, nggak bisa apa-apa. Jadi di Indonesia gereja seperti itu nanti Pak. Imam mengadili kita juga nanti terjadi nanti. Supaya jangan nanti. Betul. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Fieri deh. Ayat berapa tuh? Ini yang dibilang Ayat berapa, Fieri? 13, 14, 15 ya? ayat yang pertama, seluruh mahkamah agama sudah bulat. Berarti kan? Nah, ya kan. Itu zaman dulu kan nggak ada telepon ya kan? Iya. Hakim juga ada, berarti dia udah prosesnya panjang tuh sampai pakai mufakat semua. Ya kan dia udah ngerancangnya dia juga ada gitu. Oh iya, juga. Mufakat pas hari raya baru dia sebut. Iya. Iya, betul. Seluruh mahkamah agama, Iya. atau seluruh ahli-ahli Taurat semuanya mahkamah agama sudah berarti kan jauh-jauh kan tempatnya seluruh mahkamah agama. Tapi dia udah sampai sepakat tuh berarti kan udah konspirasi kelar atas semuanya dari udah setuju dulu udah bulat. Legacy Confederation. Ya. Terus ayat 13. Maka mereka berkali-kali katanya salib karena dia. 14 lalu Pilatus berkata kepada mereka, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak salib karena dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, dia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesatnya lalu serahkan untuk disalibkan. Nah ini menurut saya ini Pilatus sebetulnya di saat terakhir juga Pilatus masih membela Yesus kan? Iya. Tapi kejahatan apa yang dilakukan? Salibkan. Kejahatan apa yang salibkan? Nah udah gitu. Jadi lagi dan akhirnya sebetulnya kan kata kuncinya ada di ayat 15. Oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati banyak orang itu. Nah, kalau dia nggak mau kayak gitu, pasti kan dia akan bertahan. Kan orang baik udah penjara aja, kenapa sih? Penjara seumur hidup kayak atau apa? Jangan sampai dibunuh, jangan sampai dimati kan bisa. Jadi dia ya apa? Memuaskan hati orang banyak itu. Jadi saya mau bertanya ini maksudnya, ya Pilatus juga salah ya kan? Ya, Yudas juga salah. Pemuka agama salah juga, imam Taurat semua salah. Tapi kan akan pertanyaan karena Yesus terlalu keras ngajarnya kan, dan dia bawa ajaran baru dan dia apa ya idealis aja gitu kan, semuanya dilawan ya, walaupun dengan dilawannya tidak benar kan. Tapi kan maksud saya, kenapa kalau misalnya Yesus secara keluargaan ngomong baik-baik, ngopi dia bagaimana? Bisa melawan dulu dia ya, itu kan bakal dibenci orang. Benci orang karena ngomongnya terlalu keras. Dia ngelawan saya yang salah dibenar. Tapi kan ya caranya kan ada orang yang mau walaupun benar tapi kalau caranya salah kan jadi dia dibenci kan karena itu. Kalau misalkan pertama kali dia muncul di sinagog dia ngobrol bergaul sama ini pasti kan yang ngeberesnya ya dia misalkan ada imam kepala nanya kan kalau imam kepala katanya ular budak kan apa kalau dia jadi ngobrol baik-baik kan mungkin bisa berbeda gitu. Iya, tapi sebenarnya gini ya, yang namanya dari dunia dan dari surga itu memang berbeda. Nah, jadi itu satu yang harus kita patri di dalam kepala kita. Terus yang kedua, kenapa Yesus berlaku seperti itu? Karena Yesus tidak mau bermusyawarah dan bermufakat, tidak mau kompromi. Sekalipun itu caranya dia. Kenapa begitu? Sebab kalau kita berkompromi, yang namanya kebenaran itu jadi kebenaran yang relatif, bukan kebenaran yang mutlak. Nah dia itu, ya tadi yang Ferry bilang idealis. Karena kenapa? Memang dia harus menyampaikan kebenaran yang mutlak. Dan memang saat itu Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Jadi dia tidak bisa melihat ketidakbenaran, dia tidak bisa melihat dosa. Bukan berarti, wah kok caranya begini ya, nggak ada cara yang lebih halus. Ya memang begitu. Yang namanya orang menyampaikan kebenaran ya harus
harus seperti itu gitu loh. Ya kalau kebenaran lea-lea orang bilang ini mah biasa aja, saya nggak. Tapi ketika kita menyampaikan itu keras, memang banyak yang terpental gitu, dan banyak orang yang sakit hati, dan memang begitu. Itu yang harus kita sadarin gitu loh. Kalau kita memang mau menjadi memang begitu. Jadi kita ini seringkali salah kaprah. Kalau kita ini khotbah dilembutin ya kan, supaya orang jangan tersinggung, jangan ini. Terus kalau nyampein sesuatu harus begini. Ya, lama-lama itu kebenarannya meredup. Nah, tadi kan saya bilang di awal, kebenaran meredup untuk kepentingan. Itu yang nggak mau Yesus lakukan. Kenapa Yesus sampai begitu? Ya memang harus begitu yang namanya kebenaran. Dan satu hal nih ya, kita semua harus sadarin nih, kita kan muridnya Yesus. Nah, Yesusnya seperti itu, lah kalau kitanya nggak seperti itu, ya berarti kita bukan muridnya dia, berarti kita jauh. Kalau kita modifikasi, terus kita sangat-sangat bertoleransi, toleransi boleh, tapi tidak pada dasar-dasar dan prinsip. Kalau sudah prinsip, Yesus pasti marah banget. Tapi kalau nggak prinsip, dia juga santai aja, dia cuek-cuek aja. Ingat nggak waktu orang yang berzina, ya kan, perempuan berzina? Itu bukan berarti nggak prinsip ya, tetapi itu dosa yang masih bisa diampuni. Tapi ketika yang prinsip seperti bait Allah, tidak bisa lagi ini main-main diambrukin sama dia. Karena kenapa? Itu udah keterlaluan, udah dasar dari segala dasar bait Allah. Tapi ketika orang yang berzina bisa bertobat, besoknya bisa kembali lagi. Nah, dia tegur dengan halus-halus, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Malah yang lain, siapa yang nggak berzina, siapa yang nggak pernah melakukan ini, lemparin batu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang prinsip ya, ada hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Nah, disitulah Yesus bisa marah. Bahkan orang ahli Taurat dibilang ular beludak. Kenapa? Emang benar kenyataannya cuman mulutnya doang yang manis, apanya yang manis, tapi kelakuannya kacau balau gitu loh, segala macam. Nah, kayak gitu. Jadi pertanyaannya kenapa sampai begitu? Ya memang kebenaran harus begitu. Dan di ujung cerita ini nih, kalau kita ambil konklusinya, satu hal, kita ini memang nasibnya kalau memang kita memproklamirkan kebenaran dan kita tidak sama dengan dunia, ya kita nasibnya akan mirip-mirip seperti Yesus. Itu kalau memang benar kita memproklamirkan kebenaran seperti itu, tidak akan banyak disukai orang. Gereja kita pun akan menjadi seperti itu, seperti gerejanya Pak Bigman, seperti gerejanya yang lain juga begitu. Akhirnya ini kayaknya nggak enak ya, hati nggak enak, ini nggak enak gitu kan. Nah, cuman kalau kupingnya kita kuping yang seneng dengernya, yang indah-indah, yang ini ya mungkin bukan tempatnya di Yesus gitu kan. Iya, maksudnya ya kebenaran harus tegakkan, tapi kan nggak harus pada saat prinsip tertentu iya, pada saat prinsip tidak tertentu kan enggak. Yesus kan nggak pernah semuanya dia marah kan. Iya, misalkan di Alkitab kan dibilang kalau mau negur orang yang patah-patah, ini Yesus langsung dipandang orang yang tegur orang lain. Karena sudah prinsip. Iya, jadi ya pasti semua orang yang tegur itu kan betul. Hati dong. Karena udah prinsip dan itu sudah ditegur berkali-kali. Kayak misalnya ahli Taurat kan sudah berkali-kali dikasih tahu baik sama Yesus, baik sama orang lain. Oh, ini karakternya begini terus nih, disikat sama Yesus. Nah, itu buktinya perempuan berzina enggak? Emang Yesus bilang matilah kau sekarang? Enggak. Ya kan, ya dimaki-maki, nggak apa. Giliran yang dia tahu di mana dia harus menempatkan diri, di mana dia harus yang very prinsip, ya kita nggak bisa. Kayak kemarin, ya kan, ya maaf kata. Kalau yang prinsip tuh kayak kemarin, misalnya ada ajaran yang salah, ya kita harus kasih tahu ini salah. Tapi dia bukan 100% salah, dia juga ada benarnya. Tapi yang salahnya kita kasih tahu supaya jangan orang terjerembab dengan pengajaran-pengajaran sesat gitu. Orang mau iniin saya terserah, dia mau kesel segala macam, terus bahkan nggak mau ngikut lagi di gereja, itu terserah gitu loh. Kenapa? Sebab itu udah kebenaran gitu loh, udah nggak bisa ditolerir gitu, kesalahannya nggak bisa ditolerir gitu. Nah, cara penyampaian itu kalau dia penyampaiannya lemah lembut,
Itu udah nggak bisa. Saya modelnya si siapa namanya, si ahli Taurat, ya kan? Setelah dikeradin ya nggak bertobat juga. Lah, nggak bertobat, tapi kan di situ Yesus kasih contoh. Alkitab ini contoh. Ini ya, oh ya, dikerasin begini tidak bertobat, itu udah urusan dia. Tapi Yesus sudah menyampaikan itu. Kita juga sama, jemaat gitu ya, siapapun lah gitu ya. Tok, kita kasih tahu keras, cegres gitu kan. Misalnya memang udah prinsip ya. Kalau yang nggak prinsip ya nggak perlu. Nah, terus dia tersinggung, dia keluar, dia segala macam. Itu udah urusannya dia, bukan urusan kita lagi. Tapi kita sudah menyampaikan kebenaran gitu. Itu memang penting. Tapi kalau tidak prinsip ya jangan begitu. Misalnya prinsip nih, satu prinsip lagi soal pernikahan. Nah, kita nggak tolerir. Misalnya orang mau begini, even dia akhirnya keluar dari gereja kita gara-gara nggak bisa diberkatin. Ya udah. Kita harus terima dengan hati yang lega gitu loh. Kenapa? Oh, dia nggak bisa di sini karena nggak bisa diberkatin karena udah nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya kita harus rela. Kita harus ini. Itu kebenaran gitu loh. Yang sangat prinsip. Kalau enggak, habislah kita. Oh iya Pak, boleh. Nanti Bapak begini. Ya, urusin dulu dengan istri pertama, urusin dulu dengan beresin dulu semua. Kalau udah beres baru kita bisa. Tapi kalau itu nggak beres, semuanya ngegantung, kita disuruh berkatin lagi, ini lagi, ya nggak bisa gitu. Itu prinsip, itu kebenaran gitu loh. Bisa ada sedikit pemasukan lah. Seperti yang dikatakan sebelum tadi. Kok begitu tajamnya Yesus ini berbicara sehingga banyak orang tidak menerima Dia. Jadi ya saya jawab, Yesus itu memang Tuhan. Wajarlah dia berkata seperti itu. Tapi kalau kita masih manusia, ya seperti Yesus ini menegur benar-benarnya. Ya, kalau kita seperti Yesus ini menegur kata manusia, mati kita. Ya, habis kita. Jadi contoh, Nomensen. Disuruh saya pelajari di sekolah teologi dulu. Saya orang Batak. Orang Batak itu kanibal, pemakan orang. Suku pemakan orang itu ada 3 di Indonesia. Papua sama Kalimantan. Asal dia kan termasuk orang Batak. Orang Batak ini dulu tidak mengenal Tuhan, animisme. Datanglah orang Jerman pada masa itu. Dihajar seperti Yesus dibuat. Makanlah dagingnya, ya kan? Jadi bagaimana supaya bertobat orang Batak 99% percaya kepada Yesus pada masa itu? Datanglah si Nomensen. Kedua kali. Dipelajari dulu budaya, tradisi orang Batak dipelajari. Ketika dipelajari tradisi orang Batak masuk dari Injil. Makanya orang Batak 99% percaya kepada Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang Batak itu 99% itu sudah lahir baru? Belum kan? Belum. Tapi mereka sudah percaya kepada Yesus, itu urusan mereka lah dengan Tuhan. Jadi memang Protestan lah orang Batak itu zaman dulu, HKBP. Masih condong kepada judi, ya kan? Condong kepada perdukunan. Karena kan tidak dibabat Nomensen ini. Yang dikasih si Nomensen, yang penting kalian percaya Yesus, sembah Yesus, pergi ke gereja. Makanya kalau seperti orang Batak yang masih HKBP, masih makan darah. Kalau dibabat semua itu, dimakan lagi nanti si Nomensen, ya kan? Ya, jadi yang menjadi yang saya jawab seperti yang dibilang Siberi tadi, kalau Yesus oke saja karena dia Tuhan. Kita manusia, kita harus punya hikmat untuk perlu dengan itu, ya, untuk kita mengarahkan orang perlu dengan itu. Nanti kalau kita kasar tadi ada bukan kasar, kita keras, ya kan? Karena kita manusia, kalau Yesus belajar lah dia Tuhan kan. Kalau kita keras nanti ya benar terus terang aja pada kamu, ya pada nggak terima kita. Termasuk saya dulu lah, jangan tahu saya dulu saya cinta mula-mula ekstrim sekali. Ya saya babat semua, saya hajar semua. Tapi semakin bertambah hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, oh ternyata harus begini ya. Semakin kita bertambah usia kita melayani Tuhan, oh begini ya. Kira-kira begitulah jawabannya. Nah, jadi ada perbedaan Yesus dengan manusia. Caranya boleh lemah lembut, ya Fer ya. Tapi
ketegasan tentang kebenaran itu harus serius ditegakkan, nggak boleh nggak boleh lemah lembut, akhirnya lemah lembut juga kebenarannya, nggak boleh gitu. Jadi misalnya yang tadi kan salah satu contoh lah pernikahan, ya kita ngomongnya nggak boleh kasar, oh iya Pak ini begini, atau ini Bu begini gitu kan. Ada orang yang mau kemarin datang ke sini ya Mam ya, mau tiba-tiba mau menikah gitu, nggak tahu juntrungannya 2 orang ya kan, ya kita jawab dengan sangat sopan, dengan sangat baik. Mohon maaf kalau di kita tanpa kita mengenal jemaat kita nggak bisa menikahkan gitu. Baru kemarin belum lama kejadian gitu kan dari tempatnya Pak Pahan juga kali ya, dari kos-kosannya sana gitu. Kalau you mau jadi jadi jemaat di sini ya kita baru berani setelah 1 tahun kah, setengah tahun, kita nggak tahu. Nah kayak gitu, itu prinsip kebenaran gitu. Yang nggak boleh kita nggak boleh downgrade yang namanya kebenaran, nggak boleh diturunkan sedikit pun, nggak boleh. Dengan kita turunkan sedikit, caranya segala macam ya kita harus lemah lembut, kita harus ini ya tegas tapi lembut. Tapi kebenaran itu yang nggak boleh diturunin sedikit juga nggak boleh. Dalam berkhotbah, dalam apa itu juga tetap memang itu yang harus kita sampaikan, nggak ada yang lain. Tapi kalau caranya ya tadi seperti Pak Ridwan bilang ya, kita mesti sedikit adjust lah dengan sistem yang sekarang gitu ya, dengan orang-orang yang sekarang yang mungkin lebih tambah pinter dan yang lainnya. Ya, mungkin yang dari aku adalah kalau dia yang keras gitu ya, mesti orang nggak bakal kesongan yang tinggi atau kesongan menyiksa dia kan gitu. Mungkin itu dari perbuatan dari Iya, memang itu ya udah rencananya Tuhan juga. Ya intinya gini, kita ini kalau sudah dewasa, kita rasa dulu mental Pak. Itu. Orang yang tidak dewasa ngambek, karena mereka tidak pernah baca Alkitab Pak. Jadi mereka beranggapan tuh, saya enak ini gereja ini kok menjadi kan gitu. Karena dia kalau belajar kita saya pikir tidak mungkin Pak terjadi ngambek, tidak mungkin. Terima kasih Pak. Ini adalah Mayu dan Minu. Mayu bersama Minu Pak. Iya. Makanya kita nanti jangan salibkan Jono Pak. Pak Yono yang nggak disalipin udah nyalip diri sendiri gitu kan. Tapi ya kesimpulan dari semua ini yang saya juga bisa tangkap kalau saya nggak salah dan kita ngerti bersama ya bahwa ya inilah hidup kekristenan kita. Yang istilahnya ya, kita bisa bayangkan nggak, Yesus yang sudah begitu baik, Yesus yang sudah begitu mengorbankan segala-galanya, Yesus yang sudah benar-benar serius terhadap pelayanannya, tidak ada satu kesalahan pun, ujung hidupnya salib. Beranikah kita dan bisakah kita menuju ke sana? Ya, kita saling banyak berdoa, karena semakin kita mendekati kebenaran, semakin kita berjalan dalam kebenaran, semakin kita itu semakin berat karena kita semakin berbeda dengan orang dunia. Semakin berat kita melihat, aduh ini kok begini ya. Sebentar kita akan tahu, kalau kita berteman pun mungkin Pak Ridwan juga banyak berteman ya Pak ya. Sekali kita ngobrol, Deborah semua, Ferry, sekali lah kita ngobrol gitu ya, Jo, Mami semua, sekali kita ngobrol kita langsung tahu, oh ini orang seperti ini, walaupun kita nggak perlu menjudge ya, Pak Yono juga sama. Itu sih kita tahu, karena kita udah berbeda gitu loh. Ya. Harusnya kalau kita memang sudah semakin berjalan dalam kebenaran, pasti ujung-ujungnya adalah kita semakin nggak cocok dengan orang dunia. Kalau kita cocok dengan orang dunia, nah itu jadi masalah. Ya kan, masalahnya, oh berarti emang saya belum hidup dalam kebenaran. Oh, ini cocok, itu cocok, ini cocok, itu cocok. Orang mau begini boleh, begitu boleh, hidup nggak bener boleh, ini boleh gitu kan. Nah ini bahaya malah. Jadi salah satu kesimpulannya itu. Mungkin ada pendapat lain yang mau kesimpulan terakhir atau udah cukup? Kalau udah cukup kita tutup. Kita angkat satu pujian dulu, baru kita berdoa. Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami nikmati hari ini, kami berdiskusi sehingga kami semakin mengerti Tuhan bahwa kebenaran bisa meredup oleh karena kepentingan-kepentingan yang tidak kompeten. Hari ini kami belajar tentang kebenaran dan kami semakin yakin dan percaya bahwa
nurani kami harus peka terhadap suara Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah jalan seperti Pilatus Tuhan, yang tadinya orang benar, tetapi ketika nuraninya dia tutupi dengan tutupan-tutupan kebohongan, dengan tutupan-tutupan ketidakbenaran, sehingga nuraninya menjadi meredup, kebenarannya meredup oleh karena kepentingan banyak orang yang tidak mengenal Allah. Terima kasih Bapa yang baik buat pendalaman Alkitab hari ini. Sungguh kami bersuka cita. Biarlah seluruh hamba-hambamu Tuhan boleh terus maju dalam pelayanannya di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami terus juga berdoa Tuhan untuk mengurapi semua hamba-hambamu yang sudah hadir, baik James Marvel Tuhan, baik Pak Ridwan, baik Ibu Elista Tuhan, baik Ferry, baik Pak Yono, baik Deborah, baik Darren, baik Joe Tuhan, begitu juga dengan Ibu Gembala dan hambamu sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kembali Engkau menahbiskan kami, mengurapi kami Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh layak dipakai untuk melayani Tuhan senantiasa. Dan ketika kami boleh layak dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, biarlah kami boleh menegakkan kebenaran di atas yang lainnya. Dan kami rindu Tuhan kebenaran yang penuh dengan kasih, kebenaran yang penuh dengan hal-hal yang sangat baik boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semua hari ini yang sudah merasakan betapa pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami yang telah Tuhan lakukan begitu baik, biarlah kami terus mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan selama kesempatan itu masih ada dan kami masih diberikan waktu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah kami boleh tetap setia, taat dan setia melayani Tuhan sampai waktu kami berpulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu Bapa, biarlah pengurapan-Mu yang selalu baru turun juga Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini dan seluruh umat-Mu di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, sekalipun hari-hari ini banyak gejolak di dalam gereja kami yakin dan percaya bahwa ketika ada kebenaran maka akan timbul dan tumbuh damai, sejahtera, sukacita daripada Allah, seperti yang Yesaya 32 ayat 27 katakan, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami rindu biarlah damai sejahtera itu juga boleh melingkupi seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga mereka boleh tetap bertumbuh dalam kebenaran. Mereka boleh mengerti bahwa hanya Yesuslah satu-satunya kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, yang tiada ada bandingannya dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami akhiri ibadah doa pengurapan dan PA ini, kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati.